Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aeroteknologi.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan ya proyek klasifikasi kondisi dari motor AC 1 fas dengan menggunakan metode KNN, Scanner Snake Bird. Nah, di sini ada beberapa komponen yang digunakan ya. Yang pertama ini di dalamnya ini ada ESP32 sebagai microcontroller atau central processing unit yang mana akan mengelola input dan akan menggerakkan output ya. Nah, untuk sensornya sendiri itu terdiri atas ada 3 sensor ya. Yang pertama ini ada sensor PJTM untuk mengukur besarnya arus dan tegangan serta daya dari motornya. Kemudian ada ada sensor getaran SW40. Nah, di sini yang saya gunakan itu adalah saya mengambil bukan dari amplitudenya, tapi yang saya ambil adalah frekuensi getarannya. Nah, kemudian di sini ada sensor suhu DS18B20. Kemudian ini ada SSR ya untuk sistem pengaman dari motornya, dan ini ada MCB. Kemudian yang selanjutnya ini ada LCD 16x2 yang akan menampilkan parameter tegangan, arus, suhu, kemudian getaran serta kondisinya normal atau tidak ya. Nah, kemudian untuk gangguannya kita menggunakan dimmer. Nah, untuk dimmernya sendiri itu memang ini gangguan dari luar ya, sehingga dimmernya ini tidak masuk ke sistem microcontrollernya, tapi melalui analog ya, melalui putaran dari tangan kita sendiri. Nah, sebelumnya kita terlebih dahulu harus mengumpulkan dataset terlebih dahulu ya. Jadi kita ambil datanya, kita klasifikasikan dulu untuk KNN-nya. Nah, di sini yang sudah saya tadi bilang bahwa terdiri atas sensornya ada getaran, ada suhu, ada arus, ada suhu, sama ada kondisi. Nah, untuk kondisi 0 itu kita kondisikan sebagai normal, dan untuk 1 kita kondisikan sebagai abnormal. Nah, dari sini kita akan menggunakan algoritma KNN untuk mencari jarak terdekat data baru yang diinputkan real time ke database yang sudah kita sediakan ya. Nah, untuk metodenya kita menggunakan Euclidean distance atau mencari ketetanggaan terdekat dari sini. Nah, ketika misalnya kita punya angka ya, nilai getarannya adalah 80 misalnya ya, ini 0,28, kemudian suhunya misalnya 33. Maka di sini kita akan mencari ketetanggaan yang paling dekat itu yang mana. Jadi kalau misalnya ini ternyata paling dekat dengan ini ya, dengan rule nomor 1, maka kita anggap dia sebagai kondisi normal seperti itu ya. Jadi intinya KNN itu adalah mencari nilai ketetanggaan terdekat. Nah, kalau ada ketetanggaan terdekat, maka dia akan dianggap nilainya sesuai dengan kondisi dari tetangga yang paling dekat mempunyai jarak Euclidean distance yang paling kecil. Seperti itu. Nah, untuk monitoringnya kita akan monitoring melalui website ya. Di sini adalah kondisinya. Ada last update-nya kapan, kondisinya normal, nilai getarannya, kemudian ada suhu, kemudian ada nilai arus, dan ini adalah nilai tegangan. Oke, sekarang kita bisa coba ya. Yang pertama kita nyalakan powernya. Nah, di sini terlebih dahulu coba kita reset dulu ya, kita kembalikan sistemnya. Ini kita putar kondisinya yang paling rendah dulu, kita reset. Nah, ini proses connecting ke wifi nya, device start gitu ya. Nah, ini kondisi berputarnya pelan. Nah, dari database yang sudah kita buat, kalau pelan itu kita
ditandakan normal gitu ya. Nanti bisa didefinisikan sesuai dengan kebutuhan dari KNN-nya itu sendiri. Kemudian normal, coba kita putar ya, melalui kita tambahkan gangguannya. Nah, ini getarannya semakin tinggi frekuensinya. Nah, kemudian di aplikasi websitenya juga terlihat ya untuk perubahan datanya. Nah, kita coba kondisinya normal, kita naikkan terus. Nah, ketika kondisi abnormal maka sistem akan menunjukkan status error dan please check gitu ya. Artinya motornya terjadi getaran yang berlebih atau arusnya berlebih atau suhunya berlebih sesuai dengan set point kita atau data set yang sudah kita buat. Nah, kalau sistemnya error seperti ini berarti kita lakukan perbaikan gitu ya. Anggap saja kita udah melakukan perbaikan, kita kembalikan di posisi awal, terus kita tekan tombol reset agar sistem memulai dari awal. Terima kasih. Jika ingin membuat proyeknya langsung saja hubungi kami di elmekteknologi.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.